kita sering melakukan yang tidak dibutuhkan, tapi yang diinginkan. Akhirnya lama-lama tubuh kita juga protes dan rusak. Nah, inilah tujuan latihan ini. Sebelum itu saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat energi sekalian agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus berbagi tentang apa yang mungkin saya tahu. Saya mohon untuk Anda memijit tombol subscribe, like, dan jangan lupa share kalau ini memang membuat Anda terinspirasi dan ada manfaatnya. Dan jangan lupa saya tunggu sarannya, kritiknya, komennya, pertanyaannya untuk supaya channel ini bisa lebih interaktif dan saya juga bisa lebih mengembangkan apa yang saya tahu. Halo sahabat sekalian, assalamualaikum, selamat siang, sampurasun, berjumpa kembali dengan Waku. Di sini dengan saya Rocky. Kita akan melanjutkan kembali latihan tahap pertama dan tahap kedua yang kemarin. Kita akan sekarang masuk ke tahap ketiga, tahap puncak dari latihan-latihan kemarin. Latihan pertama itu merasakan seluruh anggota badannya. Yang kedua, merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh. Nah, di tahap 3 ini sudah harusnya kita sudah bisa merasakan apa sih yang dimaui oleh tubuh, apa yang tidak dimaui oleh tubuh. Nah, nanti di sini saya akan dibantu lagi oleh teman saya yang kemarin, yaitu Kang Yudi. Dibantu lagi untuk nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana sih bedanya pada saat kita tidak terkoneksi dengan tubuh dan pada saat kita terkoneksi dengan tubuh. Pada saat kita tidak tahu tubuh maunya apa dan pada saat kita tahu tubuh maunya apa. Saran saya, pada saat kita sudah tahu tubuh maunya apa, kita harus bisa mengikutinya. Karena nanti di sini ada kebutuhan dan ada keinginan. Biasanya kita hanya terfokus pada keinginan. Makanan kita, minuman kita, aktivitas kita semua terfokus pada keinginan. Kita lupa bahwa tubuh kita punya kebutuhan, punya kemauan juga. Akhirnya terjadi benturan. Kita sering melakukan yang tidak dibutuhkan, tapi yang diinginkan. Akhirnya lama-lama tubuh kita juga protes dan rusak. Nah, inilah tujuan latihan ini. Ini tujuannya, bahwa kita harus bisa berselaras. Harus bisa berselaras dengan tubuh kita sendiri. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu semua kalau bisa selaras dengan tubuh. Nah, di situ nanti tercipta keseimbangan, harmonisasi, dan kesehatan itu jadi hasilnya. Itu maksud saya. Oke, sekarang kita lanjut saja ya ke dalam latihannya. Kita akan buktikan bagaimana apa yang terjadi nanti pada saat orang tidak terkoneksi dan orang sedang terkoneksi. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di belakang saya sudah ada beberapa makanan. Pertama adalah pisang sale, yang kedua air putih, air sirup, dan sirup. Kenapa ada makanan ini? Ya ini untuk menguji, untuk membuktikan apa perbedaan pada saat seorang manusia memakan ini dalam kondisi tidak terkonek dengan tubuhnya dan pada saat dia terkonek dengan tubuhnya, pada saat dia betul-betul selaras dengan tubuhnya. Nanti kita cari tahu apa bedanya. Nah, untuk membuktikan itu, saya dibantu lagi kan sama Kang Yudi. Kang Yudi, come on, apa kabar Kang Yudi? Baik, Kang. Baik, ini saya berbagi mic ya, jadi rada ribet. Maaf nih. Oke, Kang Yudi. Di sini ada beberapa hidangan nih. Saya minta Kang Yudi memakannya nih. Pisang sale, coba dimakan. Coba dimakan. Gimana rasanya? Enak, Kang. Enak, tidak beli ya. Ini enak. Oke, silakan dihabiskan dulu ya. Kita habiskan dulu. Katanya enak. Pisang salenya katanya enak. Karena ini beli jadi enak ya, nggak bikin sendiri.
Nah, kalau udah makan, bolehlah minum bisa seret. Bebas Kang. Bebas minum aja. Nah, sahabat sekalian, Kang Yudi melakukan ini, memakan ini tanpa dia terkonek dengan tubuhnya. Artinya tanpa dia melakukan hal yang tadi dulu. Dan dia mengatakan Enak Kang. Enak saja gitu ya. Tapi sekarang saya akan minta Kang Yudi ini untuk melakukan yang kita latih tadi. Oke, coba Kang Yudi sekarang masuk kayak tadi, lakukan yang tahap 1, tahap 2. Rasakan seluruh tubuhnya. Coba dirasakan seluruh tubuhnya. Masuk lagi, rasakan, konsentrasi. Kita minta dia konsentrasi dan merasakan tubuhnya. Terus masuk lagi lebih dalam, rasakan apa yang terjadi di tubuh. Dan rasakan apa yang dimaui tubuh dan seterusnya. Oke, kelihatannya sudah rada konsentrasi. Kelihatannya ya, mudah-mudahan benar-benar konsentrasi. Udah konsentrasi. Tetap di mode itu ya, mode on. Ini mode senin, ini mode on. Artinya Kang Yudi saya anggap, dan kelihatannya memang sudah terhubung dengan tubuhnya. Kelihatannya dari mana? Itu beda vibrasinya ya sahabat sekalian ya. Orang yang konsentrasi, orang yang terhubung dengan tubuhnya itu vibrasi gelombang otaknya berbeda. Dan pasti kita juga bisa menangkapnya lah. Oke. Dalam kondisi ini silahkan Kang Yudi makan yang tadi. Tetap kesadarannya terjaga Kang Yudi. Tetap kesadarannya terjaga. Silahkan dimakan, diperhatikan dengan kesadaran penuh terhadap tubuhnya dan keinginan tubuh. Ada perbedaannya? Jadi agak mual Kang. Kenapa? Kira-kira apa yang terjadi? Di tubuh bagaimana pada saat Kang Yudi makan itu? Minyaknya sama manisnya kayaknya. Minyaknya sama manisnya berlebihan menurut tubuh atau bagaimana? Ya nggak tahu, cuman agak rasa pengen muntah. Tidak nyaman tubuhnya? Iya, tidak nyaman. Tapi tadi pada saat Kang Yudi makan tanpa mode on ini, tanpa terkoneksi, itu nggak terasa? Enak-enak aja. Enak-enak aja. Ya. Oke, sahabat, kesaksian. Dan ini bukan settingan. Walaupun dia teman saya, tapi saya tidak mau dia settingan. Pada saat dia makan dengan kondisi dia tidak terkoneksi dengan tubuhnya, yang ada adalah keinginannya saja. Enak, rasa suka, itu saja. Tapi pada saat dia makan dan dengan memperhatikan pendapat tubuhnya, dengan terkoneksi dengan tubuhnya, ternyata otaknya mendapat ide lain, mendapat data lain yang pada saat dia tidak melakukan itu tidak ada itu. Yaitu seperti tidak nyaman ya Kang Yudi ya? Iya, tidak nyaman. Ada tidak nyaman? Iya. Oke. Artinya ada sesuatu. Mungkin tidak kebanyakan. Boleh makan tapi tidak terlalu banyak. Mungkin begitu. Oke. Kenapa udah diminum ini? Udah minum duluan dia. Oke, sekarang modenya balik lagi. Masuk lagi, konsentrasi lagi. Kita akan coba kedua minuman ini sekarang. Kita coba tanya nanti pada saat dia konsentrasi terhubung dengan tubuhnya dan pada saat dia tidak terhubung dengan tubuhnya. Oke, sekarang silahkan minum ini dulu, air putih dulu. Rasakan tubuhnya, penerimaannya. Bagaimana rasanya? Segar Kang ke badan. Segar ke badan. Badannya setuju? Iya. Menerima dengan baik? Iya. Oke. Katanya pada saat dia terkoneksi dengan tubuhnya, pada saat minum air putih dia merasakan badannya menerima segar. Oke, sekarang jangan konsentrasi, lupain lagi, biasa lagi. Saya suruh dia biasa lagi, tidak terkoneksi lagi. Oke, coba minum yang ini, yang sirup. Gimana rasanya? Segar juga. Segar. Ya. Manis. Enak. Senang. Suka. Oke, itu jawaban jujur sahabat. Kelihatan mukanya memang pengen minum. Jadi pada saat dia tidak terkoneksi, dia minum sirup yang memang segar. Secara rasa ini sangat segar, asam-asam manis begitu. Tapi sekarang kita coba dia untuk masuk ke mode konsentrasi terkoneksi dengan tubuhnya. Oke, Kang Yudi silahkan terkoneksi lagi dengan tubuhnya. Koneksi lagi, rasakan tubuhnya lagi. Betul-betul dirasakan.
betul-betul dirasakan. Oke, coba sekarang minum dan apa pendapat tubuhnya? Dirasakan. Sudah minum sahabat, dan kita tunggu reaksi tubuhnya yang bisa dia rasakan. Nah, sudah ada data? Paling agak seret aja di tenggorokan. Agak seret. Kira-kira menurut tubuh itu kenapa bisa terjadi rada seret? Pemanisnya gitu. Pemanis, kata tubuh pemanis itu berlebihan. Iya. Jadi kesimpulannya, menurut apa yang bisa Kang Yudi tangkap, itu badan Kang Yudi bagaimana? Menerima, cocok, atau bagaimana dengan sirup ini? Kurang cocok kayaknya kan. Kurang cocok. Jadi menurut yang Kang Yudi bisa tangkap ya, badan Kang Yudi katanya rasanya kurang begitu cocok dengan ini, dengan limun ini. Segar mana antara ini dengan ini? Yang air putih. Yang air putih ke tubuh bagaimana? Menerima aja. Menerima. Artinya nyaman gitu pada saat kita minum air putih, nyaman. Iya. Pada saat yang sirup Kurang nyaman kan ke badan. kurang nyaman. Jadi kesimpulannya sahabat begini. Pada saat kita hidup tidak terkoneksi dengan tubuh kita dibimbing oleh keinginan, oleh nafsu lah kalau bahasa agama mungkin ya, oleh nafsu. Yang ada ya yang kita suka, yang kita mau, yang enak-enak saja. Tapi kita lihat tadi Kang Yudi membuktikan, mudah-mudahan Kang Yudi tidak bohong gitu ya. Bukan hanya sekedar karena ingin dipakai sama saya gitu. Jadi pada saat meminum yang ini, badannya seperti tidak nyaman ya, betul Kang Yudi ya? Tidak nyaman. Nah sekarang itulah tujuan kita berlatih dari 1 sampai 3 ini. Jadi kita tahu apa yang badan kita butuhkan, apa yang badan kita sebenarnya tidak butuhkan. Nah, di situ kalau sudah sampai titik itu, kalau sahabat sekalian sudah sampai bisa merasakan itu, saya mohon ikutilah badan Anda. Ikuti. Jangan terus-terusan kita mengikuti nafsu saja. Karena disitulah nanti letak kesehatan. Jadi semakin kita selaras dengan tubuh kita, apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita kerjakan itu selaras dengan tubuh kita, akan tercipta harmonisasi di tubuh kita sendiri. Tentu ekosistem tubuh kita akan makin bagus. Tentu antibodi akan makin bagus. Gitu loh. Nah, disitulah tubuh kita akan menjadi lebih kuat, lebih kebal terhadap rongrongan apapun. Mau itu virus, bakteri, misalkan antigen, misalkan racun-racun dan seterusnya, tidak banyak masuk ke tubuh, tentu tubuh kita kan makin bagus lagi, makin kuat lagi, antibodinya makin kuat lagi dan seterusnya. Nah, itulah yang ingin kita semua capai. Jadi jangan lupa terus melatihnya sampai kita betul-betul bisa mengetahui dan menyadari bukan hanya keberadaan tubuh, tapi menyadari apa yang terjadi di dalam tubuh. Dan tentu nanti korelasinya adalah dengan harus apa kita, harus bagaimana kita, apakah harus makan ini atau tidak. Nanti sahabat di rumah tolong praktekkan hal yang sama juga. Misalkan sahabat mau makan apa nih, coba praktekkan. Sebelum kita terkoneksi bagaimana, setelah kita terkoneksi apa yang terjadi. Kalau belum ada data apa-apa, berarti latih terus sampai otak kita mampu menangkap apa yang dibicarakan, yang dikomunikasikan oleh tubuh kita. Karena setiap tubuh pasti punya warning, punya sistem warning, punya sistem komunikasi dengan tubuh kita sendiri. Tinggal kita yang harus lebih aware, lebih mau mendengar, dan lebih peduli dengan tubuh kita. Oke, mungkin hanya itu di bagian ketiga ini. Di bagian selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh penonton. Jangan sampai kelewatan ya, nanti di situ ada yang menarik juga. Dan di bagian 4 kita akan melatih latihan bagaimana meningkatkan energi tubuh. Jadi jangan sampai Anda kelewatan video-video selanjutnya. Oke, mungkin cukup segitu. Mohon maaf Kang Yudi, thank you. Assalamualaikum, sampurasun.